menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta ternyata skandal-skandal di tingkat pusat sana, bahkan di jajaran Kementerian Perdagangan, tidak pernah becus. Ekspor dan lain sebagainya kita ikuti kan, ada ternyata skandal-skandal di tingkat pusat sana, bahkan di jajaran Kementerian Perdagangan, yang ini juga harus diusut dengan tuntas, diinvestigasi, jangan sampai yang seperti ini berkelanjutan atau terulang kembali, merugikan sekali, dan ini sangat menyengsarakan rakyat. artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas. Sesudah ada keputusan itu, dimanapun pada saat itu saya tetap ragu-ragu. Karena 8 saya ikuti menteri, 8 tidak pernah becus untuk menyelesaikan minyak goreng curah jadi kemasan. Itu sebagai hal-hal yang memang sesuai yang aturan yang ada. Nah tentu kalau memang pihak-pihak individu itu menjadi tersangka, ya tentu kita lepas. Tapi kita tidak boleh langsung seakan-akan ya seluruh PTPN ada oknum. Jangan sampai hanya ada 1-2 orang menjadi kambing hitam, tetapi harus dibuka siapa dan sistemnya apakah harus diperbaiki dan bagaimana, begitu. Kita akan meyakinkan yang seperti ini tidak terjadi lagi. Kementerian Perdagangan dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Tapi pernyataan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Antara check and balance terus terjadi. Kita sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tapi tentu kan konteksnya hari ini perwakilan dari kementerian lain, yang itu bisa aja terjadi di tempat lain. Tidak ngerti politik apa di belakang. Saya udah tahun 2018 sudah presentasi research yang ditemukan oleh Isyira Idore dari United Kingdom. Bagaimana akibatnya kalau minyak goreng sudah dijelantah Mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Penetapan tersangka dugaan korupsi kepada pejabat Kementerian Perdagangan dan petinggi 3 perusahaan produsen minyak goreng harus menjadi evaluasi pemerintah agar lebih transparan dalam proses pemberian lisensi atau persetujuan izin ekspor-impor, kata pengamat. Peneliti kebijakan publik, Felipa N. Amanta, mengatakan proses pemberian izin ekspor-impor terutama bahan pangan di Kementerian Perdagangan kerap terjadi di belakang layar. Presiden Joko Widodo telah meminta agar kasus dugaan korupsi minyak goreng ini diusut tuntas, sebab kendati pemerintah telah mengucurkan bantuan langsung tunai dan insentif kepada produsen, harga minyak goreng terus melambung tinggi. Sementara itu hingga berita ini ditulis, Kementerian Perdagangan belum membalas permintaan wawancara BBC News Indonesia, karena tidak ada informasi yang terbuka untuk publik, ujarnya. Dalam kasus ekspor minyak goreng, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai Permen Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Misalnya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok CPO,
minyak kepala sawit mentah ke dalam negeri 20% dari volume ekspor masing-masing, kemudian harga jual dalam negeri yang ditetapkan untuk CPO sebesar Rp9.300 per kilogram dan Rp10.300 per kilogram untuk olein, produk hasil rafinasi dan fraksinasi CPO. Akan tetapi dipenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan itu, menurut Philippa, sangat tergantung pada diskresi kementerian. Celah korupsinya ada di sana, kata Philippa. Karena tidak ada informasi yang terbuka untuk publik, ujarnya, dalam kasus ekspor minyak goreng, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai Permen Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Misalnya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok CPO, minyak kepala sawit mentah, ke dalam negeri 20% dari volume ekspor masing-masing, kemudian harga jual dalam negeri yang ditetapkan untuk CPO sebesar Rp9.300 per kilogram dan Rp10.300 per kilogram untuk olein, produk hasil rafinasi dan fraksinasi CPO. Akan tetapi dipenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan itu, menurut Philippa, sangat tergantung pada diskresi kementerian. Celah korupsinya ada di sana, kata Philippa. Terungkapnya dugaan kasus korupsi ekspor minyak goreng semestinya menjadi evaluasi pemerintah dalam membenahi sistem pemberian izin ekspor impor. Kementerian, kata dia, harus mendigitalisasi seluruh proses persyaratan sampai pemberian izin. Cara itu lebih tersistematis daripada sebelumnya harus minta rekomendasi dulu, minta surat ini itu, baru mengajukan izin ekspor impor. Namun demikian, terungkapnya kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ini tidak serta-merta memengaruhi harga di pasaran. Sebab melambungnya harga minyak goreng saat ini dipengaruhi sejumlah faktor seperti perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan naiknya harga minyak kelapa sawit mentah, isu alokasi CPO untuk biofuel, dan produktivitas minyak kelapa sawit yang stagnan. Kalau masalah-masalah itu tidak tertangani, saya rasa kurang efektif menurunkan harga minyak goreng, kata Philippa. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Mereka yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indrasari Wisnuwardana, dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor. 2 orang lainnya adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stan Lima, dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas, Piker Togare Sitanggang. Berdasarkan data bahan paparan Kementerian Perdagangan per tanggal 9 Maret tahun 2022, Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau masuk dalam 5 besar produsen yang minyak gorengnya didistribusikan di Indonesia pada tanggal 14 Februari tanggal 8 Maret tahun 2022. Kejaksaan menyidik dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng pada Januari tahun 2021 Maret tahun 2022 berdasarkan pemeriksaan 19 saksi 596 dokumen dan surat terkait serta keterangan ahli, didapatkan bukti permulaan yang cukup keempatnya melakukan perbuatan melawan hukum. Kejaksaan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kepada para tersangka dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Gimni, Sahat Sinaga, menyaksikan 3 perusahaan tersebut melakukan korupsi untuk mendapat izin ekspor. Karena ketiganya merupakan perusahaan bonafit yang selalu taat pada regulasi, termasuk Permendak Nomor 9 Tahun 2022, sebagai perusahaan besar tidak akan mungkin melakukan hal yang akan membuat buruk citra perusahaan, kecuali itu perusahaan kecil, ini kan public company, terpercaya, dan well known.